Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deti Rismayati, CGP Angkatan 6, SMA Negeri 1 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini, saya diberi tugas untuk mewawancarai 2 orang kepala sekolah dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa dipertemukan, diberi penghormatan sekali untuk Bapak Haji Fuad dan Bapak Haji Dede Irianto untuk bisa bergabung dalam wawancara ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena tentu saja sangat mengganggu waktu atau aktivitas bapak-bapak, baik itu istirahatnya atau aktivitas yang lain. Nah, kebetulan di dalam tugas pendidikan guru penggerak itu pada modul 3.1 materi tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan bagi seorang pemimpin. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan mengenai yang pertama dilema ITK, kemudian bujukan moral gitu. Di sana ada beberapa perbedaan antara dilema etika dengan bujukan moral. Kalau dilema etika itu dihadapkan dalam satu kasus yang dua-duanya benar gitu. Kemudian kita dituntut untuk mengambil keputusan. Tetapi apabila bujukan moral itu dihadapkan pada satu kasus yang satu salah dan yang satu benar. Nah, yang akan saya tampilkan di sini, yang akan saya gali di sini adalah dilema etika gitu ya. Nah, mohon maaf, saya ajukan pertanyaan yang pertama itu untuk Bapak Haji Dede Irianto. Kemudian silahkan untuk Bapak Haji Fuad untuk menjawab sesuai dengan yang Bapak alami. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silakan Bapak Haji Dede. Ketika di satu institusi, sebut saja SMA Negeri 1 Singaparna, ada satu kasuistis, artinya ketika regulasi mengatakan hal ini adalah harus dilakukan, di satu sisi bahwa regulasi yang lainnya itu tidak usah dilakukan, sementara kedua-duanya itu berdampak positif, baik itu bagi siswa maupun bagi sekolah. Hal ini yang kita identifikasikan bahwa itu merupakan dilema etika. Itulah yang saya maksud bahwa kita memilih dua hal yang mana kedua-duanya mengandung nilai-nilai yang positif, yang seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Haji Dede. Untuk jawaban Bapak Haji Fuad, silahkan bagaimana? Ya, terima kasih. Berkaitan dengan dilema etika, memang ini adalah sebuah keputusan yang harus diambil. Kalau dalam bahasa agama biasa ada akhwafud dhararain, ada dua hal yang memang saling berbenturan antara dua kepentingan dengan dua regulasi yang tentunya ini memberikan manfaat bagi seluruhnya, baik institusi sekolah atau madrasah, juga untuk kepentingan-kepentingan yang lainnya. Tentu kita harusnya bersikap dan mengambil jalan tengah atau tawasud untuk menyikapi kedua dilema yang tentu ini sering terjadi di semua instansi atau juga di semua madrasah atau juga sekolah. Tentu kita harus mengambil jalan tengah untuk kemanfaatan baik institusi sekolah atau juga kepentingan-kepentingan atau juga kepentingan-kepentingan para siswa yang ada di madrasah kita. Barangkali itu untuk yang berkaitan dengan dilema etika, karena memang dua-duanya memberikan kemanfaatan. Tentu mengambil jalan ini juga baik, memang kita harus mengambil jalan tengah-tengah dari kedua masalah yang dua-duanya memang baik. Barangkali itu. Ya, terima kasih Pak Haji Fuad. Mungkin di sini ada dua kepentingan
tapi dua-duanya tidak saling merugikan, sehingga harus bahasanya win-win solution gitu ya, tapi tidak ada, walaupun dua-duanya benar pasti ada perasaan, oh kok saya yang diterima yang sana, yang tidak diterima yang ini, tidak ada rasa ketidakenakan mungkin ya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, saya minta untuk Bapak Haji Fuad untuk menjawab yang pertama. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi, Pak? Ya, selama ini alhamdulillah kami memang selalu mengambil keputusan, dan tentu kita harus mempertimbangkan semua keputusan itu dalam sebuah tim yang memang diperintahkan oleh Allah. Kita selalu bermusyawarah. Tentu dengan hasil musyawarah ini apapun keputusannya tidak kalau kita sendiri tanpa dimusyawarahkan, tentu memang ini adalah sifatnya yang dapat juga ketidakbaikan bagi, sehingga alhamdulillah syawirhum fil amr, mudah-mudahan bisa memenuhi harapan yang diinginkan jawabannya. Terima kasih Pak Haji Fuad. Untuk selanjutnya silakan Pak Haji Dede untuk menjawab pertanyaan yang sama ya barusan. Ya, ketika ada dua kepentingan yang mana kedua-duanya membutuhkan satu keputusan, walaupun saya sebagai kepala tentunya tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri, karena betul juga bahwa keputusan yang diambil secara bermusyawarah dibanding dengan keputusan yang diambil oleh orang sendiri. Lalu ini membuat yang dalam hal ini kami bahwa ada regulasi mana atau regulasi aturan dari atas untuk kepentingan dulu, namun tidak salahnya ketika sebuah institusi membuat satu aturan yang dibuat secara lokal, yang mana hal itu mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang terjadi, yaitu menerima etika. Itu saja mungkin jawaban. Ya, terima kasih Bapak Haji Dede atas jawabannya, sangat representatif sekali. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya mohon Bapak Haji Dede untuk menjawabnya. Barangkali di dalam pengambilan keputusan itu ada langkah-langkah ya, atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi pada pertanyaan kedua, kami membuat suatu aturan atau regulasi yang bersifat lokal. Namun demikian, ketika dilema etika itu masih tetap memerlukan suatu kebijakan, maka di sini ada yang disebut dengan diskresi. Diskresi itu adalah keputusan-keputusan atau kebijakan yang memang harus diambil secara otoriter, tetapi secara mutlak. Kalau misalkan dimusyawarahkan masih tetap sulit, itu maka diskresi kepala sekolah lah yang menentukan itu. Ya, baik. Berarti bukan otoriter, tetapi ada hak hak prerogatif, betul seperti itu. Ya, Gus Pak. Untuk Bapak Haji Fuad bagaimana? Apakah ada langkah-langkah yang sudah dilakukan mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya, untuk langkah-langkah yang biasa kami ambil dalam keputusan ini, tentu ada permasalahan yang mungkin tidak memerlukan musyawarah, sehingga kita biasa mengambil keputusan. Bisa juga kita langsung dengan menganalisis permasalahannya dulu, maka memang ini membutuhkan satu penyelesaian yang sifatnya general dengan semua pihak, ataukah mungkin ini ada permasalahan yang
sifatnya hanya memerlukan kebijakan dari pimpinan. Tentu kami selalu memilih mana permasalahan-permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara bersama atau juga yang secara pribadi. Tentu kalau ya permasalahan-permasalahan yang bersama kita musyawarahkan dalam sebuah tim sehingga menghasilkan keputusan yang baik bagi semua pihak tentunya. Tidak hanya enak untuk sendiri tetapi juga tidak enak untuk orang lain, sehingga memang di sini kita harus tetap ada sifat tawazun, menimbang-nimbang sehingga ada kemaslahatan yang baik untuk semuanya. Barangkali langkah-langkahnya memang kita selalu bermusyawarah, kita pilah-pilah dulu, memang kita analisis permasalahannya, kalau memang betul membutuhkan permasalahan yang musyawarah, kita musyawarahkan dalam sebuah tim. Barangkali itu. Terima kasih Pak Haji Fuad, sangat memberikan, saya sangat mengapresiasinya atas jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan. Untuk kemudian saya mohon Bapak menjawabnya kembali untuk pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika yang dirasa sangat efektif? Mungkin tadi ada beberapa cara gitu ya, tetapi yang Bapak Haji rasakan yang paling efektif itu yang seperti apa gitu Pak Haji? Saya atau Pak Haji Fuad? Pak Haji Fuad. Oh ya. Barangkali kalau yang biasa saya lakukan ini pendekatan yang paling efektif untuk penyelesaian masalah yang sifatnya kasus dilema etika. Biasanya saya lebih menggunakan pendekatan agama, sehingga mungkin kemaslahatan, kebaikan tentu akan lebih fleksibel dan tentu akan bermanfaat bagi semua dibanding dengan keputusan yang sifatnya pribadi yang tentu belum tentu baik bagi saya atau juga bagi orang lain, sehingga mungkin keputusan biasanya lebih menguntungkan diri sendiri. Tapi kalau pendekatan agama tentu adalah hal yang paling maslahat bagi kita juga orang lain tentunya di dunia dan juga di akhirat. Barangkali itu. Iya, Masya Allah, jawabannya luar biasa Bapak. Masya Allah. Mana Pak Haji Dede untuk pertanyaan berikutnya? Untuk adakah yang paling efektif? Ya, langkah efektif yang saya ambil, betul, menurut agama ada kaidah mengatakan ala yutriku kuluhu wala yutraku kuluhu. Kalau kita tidak bisa mengambil seluruhnya, maka jangan tinggalkan sebagiannya. Nah, artinya ketika kedua hal tersebut sama-sama penting kita ambil, tetapi tidak mungkin semuanya bisa kita ambil, maka sebagiannya bisa kita ambil. Hal itulah yang menjadi patokan atau dasar dalam langkah-langkah efektif untuk melaksanakan apa yang disebut dengan dilema etika tersebut. Barangkali itu saja. Ya, terima kasih Pak Haji Dede dan Pak Haji Fuad. Masya Allah, jawabannya ini kembali ke agama gitu ya. Apa yang kita ambil keputusannya kembali ke aturan agama. Masya Allah. Untuk selanjutnya Pak Haji Dede, mohon jawabannya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan mungkin ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, karena ada dilema etika, ada kasus-kasus yang biasa saja gitu, ada juga kasus yang sangat rumit sehingga merupakan tantangan bagi Bapak untuk mengambil keputusan secara benar dan tidak merugikan banyak pihak atau tidak menyakiti gitu satu sama lain. Silakan Pak Haji. Mungkin dalam menjawab pertanyaan ini saya akan ambil sampel atau contoh-contoh yang secara spesifik. Seperti gini, mungkin seandainya ada seorang siswa itu diwajibkan masuk kelas, sementara di sisi lain siswa tersebut mempunyai tugas lain, yaitu melaksanakan satu lomba yang mana ketika lomba itu
harus memerlukan dispensasi. Oke. Nah, hari ini yang saya lakukan adalah memberi pengertian kepada guru yang bersangkutan untuk memberikan dispensasinya. Karena kedua-duanya kalau kita timbang-timbang memang wajib. Siswa Ya. masuk ke kelas wajib. Dia pun untuk mengatasnamakan sekolah sebagai sebagai perwakilan sekolah yang mana seandainya melakukan suatu kegiatan akan membawa nama baik sekolah, hal itu juga harus dilakukan. Oleh karena Ya. itu, langkah yang baik adalah dengan cara komunikasi yang sebaik-baiknya dengan semua pihak. Barangkali itu jawabannya. Ya, terima kasih. Karena siswa tersebut merupakan duta untuk sekolahnya sendiri ya, sebagai perwakilan dari misalkan dari begitu banyak siswa, beliau sebagai wakil dari sekolah tersebut tentu saja harus diberikan dispensasi gitu ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Pak Haji Fuad? Silakan untuk Ya. pertanyaan yang sama, tantangan mungkinnya dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Ya, betul. Memang di kami kebanyakan para siswa ini memang agak luar biasa ya, karena memang yang datang ke sekolah kami ini mayoritas dari kalangan menengah ke bawah, sehingga barangkali satu sisi mereka memang ingin sekolah, tetapi satu sisi di lain mereka tidak memiliki biaya. Biasanya kami alhamdulillah selama ini memang berusaha untuk mencari para donatur sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar. Dengan juga kami berusaha bekerja sama dengan, selama ini alhamdulillah ada BSI, Bank Syariah Indonesia, memberikan beasiswa untuk 20 orang siswa, tetapi kan bukan berarti bebas atau gratis, tetapi ada tagihan berupa tahfidz, sehingga yang 20 Masya ya, Allah. alhamdulillah mereka mendapatkan bantuan sebesar 300.000 per bulan selama mereka mengikuti pendidikan. Hingga alhamdulillah kesempatan yang tadinya memang tidak ada untuk para siswa yang miskin ini, mereka bisa mengikuti kegiatan pendidikan seperti yang hak yang lainnya. Alhamdulillah. Itu untuk siswa yang kurang mampu dengan cara menyetorkan hafalan gitu mungkin ya Pak ya? Ya. Oh, Masya Allah. Mereka memiliki grup di BSI sendiri, dan alhamdulillah selama ini memang terus-terusan berjalan. Hampir sudah 3 tahun ini mereka bergantian mendapatkan beasiswa dari BSI. Alhamdulillah, semoga terus bermanfaat dan programnya terus berjalan dengan lancar ya Pak Haji, mudah-mudahan, dan terutama berkahnya itu ya. Alhamdulillah, insya Allah. Untuk selanjutnya mungkin ke Pak Haji Fuad ya, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Pak Haji memiliki sebuah cara gitu ya, atau model pendekatan atau jadwal tertentu dalam sebuah untuk menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat gitu, atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Yang saya lakukan selama ini alhamdulillah kami selalu mendengar apa yang mungkin mereka rasakan dengan pendekatan mendengarkan, baik dari siswa sendiri dengan cara ngobrol atau mungkin juga dengan mendengarkan dari keluhan guru atau juga wali kelas. Biasanya mereka mendapatkan masukan dan terus mereka sampaikan kepada kami, dan kami analisis permasalahannya sesuai dengan tingkat kesulitan yang mereka dapatkan, yang mereka miliki, dan kita pilah-pilah, barangkali ada yang harus segera diselesaikan dan ada juga yang mungkin tentu perlu pertimbangan, sehingga mungkin kita perlu mencarikan solusi untuk para siswa sehingga mereka memang mendapatkan jalan yang terbaik bagi masa depan para siswa itu sendiri. Barangkali itu. Ya, berarti penanganan kasusnya bisa situasional atau kondisional ya Pak Haji? Ya. Untuk selanjutnya silahkan Pak Haji Dede untuk menjawab pertanyaan yang sama. Untuk penyelesaian kasuisis tertentu tidak bisa dikatakan bahwa harus ada jadwal
atau harus dilakukan secepat mungkin, tapi betul itu tadi dikatakan harus situasional, kondisional. Ada kasus-kasus yang memang harus segera diselesaikan, tapi ada juga kasus yang memang harus didiskusikan, dimusyawarahkan dengan berbagai stakeholder. Apakah itu memang harus dimusyawarahkan dengan wakase, dengan wali kelas, dengan guru BK, bahkan mungkin dengan komite sekolah. Hal ini tergantung dari tingkat dari kasus tersebut. Hal ini juga memang kami di sekolah ada beberapa tahap ketika ada kasus yang memang biasa dilakukan oleh siswa. Ada yang langsung ditangani oleh wali kelas, atau kesiswaan, atau BK, atau mungkin ada yang harus didiskusikan dulu dengan semua stakeholder atau semua komponen. Barangkali itu. Ya, kita hampir sama ya. Tidak semata-mata punya jadwal dan punya cara tertentu, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Terima kasih Pak Haji Dede. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya mohon Pak Haji Dede untuk menjawabnya. Apakah ada gitu ya pihak atau faktor-faktor lain yang selama ini boleh dikatakan mempermudah atau membuat Bapak dalam mengambil keputusan itu dalam kasus-kasus dilema ITK? Bisa dikatakan orang ketiga gitu ya, atau pihak lain yang mempermudah atau memberi mood booster dari keputusan Bapak tersebut. Ya, silakan Pak Haji Dede. Tentunya dalam suatu komunitas itu ada saja orang yang mempersulit, ada juga yang mempermudah. Itu tergantung dari pribadi-pribadi yang ada di komunitas tersebut. Namun yang saya amati, cermati, alhamdulillah kalau di SMA 1 Singaparna ketika ada kasus atau dilema etika, itu banyak pihak-pihak yang memberi kemudahan. Banyak bahkan dari orang luar pun itu bisa menjadi partner kita untuk menyelesaikan berbagai kasus-kasus yang ada di sekolah. Demikian jawabannya. Ya, terima kasih Pak Haji Dede. Untuk Pak Haji Fuad, silakan. Ya, faktor-faktor atau pihak-pihak lain yang memang memberikan kemudahan kepada kami, alhamdulillah kami merasakan bahwa semua guru juga pendidik dan tenaga kependidikan semua adalah sahabat saya dan selalu memberikan solusi atau jalan keluar. Bahkan mereka termasuk juga para siswa, termasuk juga orang tua, karena di kami memang alhamdulillah ada komunikasi dua arah antara guru dengan siswa dengan sekolah dengan adanya POMG, paguyuban orang tua guru dan murid, sehingga mungkin ketika permasalahan di kami selalu kita konsultasikan dengan orang tua sehingga lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa dideteksi dan juga diketahui permasalahan-permasalahannya. Dan juga selama ini memang wali kelas semua ikut serta, ada grup kelas, juga ada POMG secara global, sehingga hanya antara sekolah dan siswa itu dengan orang tua lebih mudah, sehingga semua yang ada stakeholder baik guru atau juga tenaga TU termasuk juga wali kelas dan siswa, orang tua itu adalah pihak-pihak yang memang memberikan kemudahan dalam penyelesaian masalah. Dengan komunikasi saya kira mungkin itu akan bisa diselesaikan secara cepat. Itu barangkali. Iya, terima kasih Pak Haji. Berarti ada grup khusus ya untuk sebagai wadah mungkin untuk memperlancar komunikasi dua arah antara bisa murid dengan orang tua, bisa dengan wali kelas, juga bisa dengan guru gitu ya. Tadi ada grup khusus, juga ada grup secara global gitu ya. Masya Allah. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak Haji Dede dengan Pak Haji Fuad. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambilkan keputusan, terutama pada saat menangani kasus dilema ITK ini? Saya minta Bapak Haji Fuad untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan Pak Haji. Ya,
pembelajaran yang saya dapatkan dari kasus-kasus apa yang mungkin kami rasakan di sekolah atau juga di madrasah. Tentu ini banyak sekali hal-hal yang bisa kami ambil mengenal bagaimana karakter juga keadaan kondisi orang tua, sehingga mungkin perlu lebih bijak lagi untuk menyikapi para siswa dan juga para siswi kita atau juga orang tua kita. Ternyata memang mereka datang dari berbagai kalangan, dari berbagai pihak atau juga strata yang memang tentu tidak bisa kita samakan semuanya, sehingga tentu kita harus lebih arif dan lebih bijak lagi dalam bersikap, tentu juga dalam mengambil keputusan yang baik bagi semua pihak, untuk sekolah, orang tua atau juga para siswa dan siswi kita yang ada di sekolah. Itu barangkali pelajaran yang bisa saya ambil dan memang manfaatnya sangat besar sekali untuk mengajari kita, sekaligus mereka juga adalah guru kita untuk bisa lebih arif dan bijaksana. Terima kasih Pak Haji Fuad. Selanjutnya Pak Haji Dede, silakan. Pembelajaran atau pengalaman yang bisa saya ambil di 5 etika, maka pelajaran yang saya bisa ambil adalah kita tidak bisa memutuskan sesuatu yang menjadi dilema tersebut oleh sendirian, tapi kita akan lebih bisa mengambil keputusan secara bersama agar keputusan-keputusan itu bisa diambil secara baik dan benar. Itu saja barangkali. Terima kasih Pak Haji Dede, dan alhamdulillah dari wawancara dari awal sampai akhir saya merasa sangat istimewa gitu ya, mewawancarai 2 orang bapak kepala sekolah, yang satu senior, yang satu masih muda, energik gitu, dan saya sangat bangga sekali dan saya bahagia sekali. Saya mendapatkan beberapa pengalaman, pembelajaran dari jawaban-jawaban yang Bapak sampaikan tadi gitu. Insya Allah itu menjadi bekal saya, tidak hanya sebagai saya pribadi khususnya, tetapi sebagai tugas saya sebagai guru atau pemimpin pembelajaran gitu ya, kalau dalam bahasa pendidikannya. Dan mudah-mudahan itu menjadi bekal saya tidak hanya di sekolah, dimanapun gitu ya, di rumah ataupun dimanapun. Jawaban dari Pak Haji Fuad, jawaban dari Bapak Haji Dede itu menjadi bekal saya untuk melangkah gitu, sehingga saya harus hati-hati, harus dipertimbangkan baik buruknya, kemudian apakah nanti ketika saya mengambil keputusan itu ada yang tersakiti atau tidak. Nah, kita harus memikirkan jangan sampai salah satu tersakiti. Sekali lagi saya mohon maaf atas waktunya yang tersita, karena sangat mungkin hari ini atau pada saat ini, waktu ini Bapak dalam keadaan letih, lelah, harusnya istirahat, tetapi bisa menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan saya gitu, sebagai tugas gitu ya, dari program Guru Penggerak. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, Pak Haji Dede dan Pak Haji Fuad. Alhamdulillah, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan keterbatasan, karena itu adalah kebodohan, kelemahan dari yang saya miliki, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada Bapak Haji Fuad atau Bapak Haji Ridwan Fuad MA dan Bapak Haji Dede Irianto MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Singaparna atas waktunya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji. Mangga. Assalamualaikum.